Pak. Duh. Boleh ikut duduk Pak? Ya boleh Bapak silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mansur dari Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Oh iya Pak. Boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nama saya Sepurnawan Bapak. Oh ya, saya Purnawan. Iya. Supaya komunikasinya enak dan lancar ya Pak. Ya. Bapak suka sering dipanggil siapa Pak namanya? Mas Pur aja. Oh, Mas Pur. Baik Pak, Mas Pur. Ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait keluhan yang sedang Bapak alami. Iya Pak. Nah, untuk itu bagaimana perasaan Bapak untuk hari ini Pak? Perasaan saya mungkin agak sedikit sesak ya Pak di bagian dada, terus agak terus-terusan batuk kayak gitu Pak. Oh, sesak dan batuk ya Pak. Iya. Nah, dari keluhan Bapak tadi saya akan melakukan penyuluhan Pak ataupun pendidikan kesehatan tentang keluhan tadi Bapak. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit kurang lebih. Iya. Dan untuk tempatnya kita di sini aja ya Pak ya. Iya, di sini aja. Nah, untuk topiknya karena tadi Bapak mengeluhkan sesak dan juga batuk, Nah, Pak. saya akan memberikan topik tentang asma Pak. Iya. Pak, selain dari tadi yang Bapak alami, sesak napas dan juga batuk-batuk, apakah ada keluhan lain yang Bapak sering rasakan Pak? Ya kalau keluhan lain sih kalau malam itu suka sakit kepala sebelah Pak. Oh, sakit kepala ya Pak. Ya. Nah, untuk selanjutnya karena Bapak sudah mengeluhkan sesak dan juga batuk, saya akan melakukan tindakan ataupun melakukan pendidikan kesehatan tentang asma. Iya, Pak. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Ya sangat bersedia Bapak. Baik, jika bersedia saya akan lakukan tindakannya ya Pak ya. Iya, Pak. Ini ada leaflet yang bisa Bapak baca Oh iya. dan sambil saya menjelaskan tentang asma. Oh iya. Bisa diperhatikan ya Pak ya. Ya boleh. Nah, sebelumnya apakah Bapak tahu asma itu apa Pak? Sejauh ini belum tahu sih, setahu saya asma itu ungkap doang. Oh gitu ya Pak. Nah, di sini asma itu adalah radang Pak atau pembekakan kronik saluran napas yang menyebabkan mengi. Mengi itu kayak yang keluar suara nih Pak, yang ngik gitu. Oh iya Ya, ya. Nah, dan juga dari mengi suka sesak napas, dada terasa berat dan juga batuk-batuk seperti keluhan yang Bapak alami tadi. Nah, gejala awalnya sendiri Pak, gejala awalnya itu biasanya rasa gatal di dada. Oh di sini. Ya, di dada dan juga di leher juga serasa Saya gatal. suka gatal di leher. Nah, dan juga dengan ditandai dengan batuk kering di malam hari sebelum tidur, biasanya suka batuk-batuk kering Pak. Benar. Nah, penyebabnya sendiri itu biasanya karena serbuk sari dalam bunga, terus karena asap rokok, juga asap kendaraan dan juga debu, juga dengan bulu binatang bisa terjadi itu asma Pak. Ya, Pak. Juga karena faktor stres juga bisa. Terus karena olahraga berlebihan dan juga makanan-makanan tertentu itu bisa menjadi faktor penyebab asma. Oh jadi olahraga berlebihan itu gak baik ya Pak ya? Iya, karena bisa menyebabkan asma juga kalau berlebihan. Jadi secukupnya aja. Sendiri ketika terjadi asma itu bisa menghindari dengan cara menghindari dari faktor-faktor penyebabnya Pak. Oh iya. Dan juga bisa meminum obat dengan resep yang sudah disediakan oleh dokter. Jadi tidak bisa sendiri, harus dengan resep harus dokter. Didampingi ya Pak. Ya. Nah, dari penyebab yang sudah saya paparkan tadi, apa sih ya Pak yang sering dilakukan Bapak ketika dalam kegiatan sehari-hari dari faktor-faktor penyebabnya? Mungkin saya itu suka ngerokok Pak. Hampir setiap hari saya merokok. Sama saya itu kalau berkendara jarang pakai masker, jadi asapnya itu langsung ke hidung kayak gitu. Berarti dengan asap kendaraan juga asap rokok ya Pak ya. Nah, kalau seperti itu Bapak harus bisa menghindari dari asap rokok Pak. Harus sedikit demi sedikit mengurangi merokoknya. Iya Pak. Dan kalau bisa sampai berhenti sekaligus. Dan juga ketika nanti berkendara harus menggunakan masker. Bapak mempunyai masker?
nggak punya pak. Nah, nanti saya kasih maskernya Ya, dan boleh boleh. dan saya ajarkan untuk memakai maskernya Pak ya. Saya sudah menjelaskan tadi tentang pengertian gejala awal dan juga penyebab dan penanganan dari asma. Dari pemaparan tadi apakah ada yang ditanyakan Pak? Mungkin yang saya mau tanyakan itu tentang tadi pan penyebabnya di bulu binatang ya pak ya. Ya. Apa benar itu sering banyak itu di bulu binatang kucing? Soalnya saya suka gimana gitu pak kalau ada kucing teh kalau megang kucing teh suka batuk-batuk kayak gitu pak. Nah, sebenarnya dari bulu binatang ini tergantung dari bulu binatangnya Pak, Oh, yang iya, seperti iya. apa. Jadi bulu binatang ini bisa menyebabkan asma dan juga kucing itu biasanya bulunya sedikit halus dan Oh, juga iya. kayak gak enak ke hidung. Oh, Jadi itu bisa terhirup. menyebabkan asma. Biasanya sering ke mengi nih Pak, Oh, untuk mengi. ininya ya. Jadi bulu binatang ini bisa menyebabkan asma. Iya, Pak. Nah, setelah saya jelaskan lagi Pak, apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Mungkin cukup pak, cukup paham lah. Oh ya Pak, berarti Bapak sudah paham ya Ya. Pak. Kalau Bapak sudah paham, boleh Pak bisa diulangi kembali dari materi yang saya sudah sampaikan tadi. Mungkin yang jadi sampaikan bapak itu dari pengertiannya dulu ya pak ya. Ya, coba Asma Pak ya. itu Asma. adalah radang saluran napas yang menyebabkan sesak napas. Oh ya Pak, betul. Gejalanya itu dari rasa gatal di dada kayak gitu Oh, pak, ya, betul, Pak. batuk disertai gatal, Ya, terus sesak napas. betul. Mungkin penyebabnya itu karena asap kendaraan, mungkin saya itu penyebabnya itu karena saya sering ngerokok, Oh ya, betul berkendara Pak. tidak pakai masker ya Ya, Pak ya. betul Pak. Untuk cara penanggulannya mungkin kita harus menghindari faktor-faktor tersebut. Ya kalau kita udah tergejala mungkin kita harus memakan obat yang dianjurkan oleh dokter. Mungkin segitu Pak yang saya pahami. Baik Pak, berarti Bapak sudah paham ya, bagus sekali, sudah bisa menangkap yang tadi saya paparkan dan juga bisa menguraikannya lagi. Tapi sebelumnya saya mau memastikan dulu nih Pak, Ya. apakah Bapak benar-benar sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Takutnya ada yang masih belum paham gitu Pak. Ya paham sih Pak. Oh paham. Ya cukup paham. Baik, kalau cukup paham Pak, berarti boleh saya bertanya ke Bapak Pak? Ya boleh boleh Pak. Nah, untuk asma sendiri ini pengertiannya apa sih Pak? Ya mungkin pengertiannya itu adalah radang saluran napas ya Pak, yang menyebabkan sesak napas. Yang tadi seperti Bapak sampaikan. Oh baik, betul sekali Pak. Ya. Nah, untuk gejala awalnya itu sering terjadi seperti apa Pak? Mungkin gejalanya kayak gatal di dada, di leher. Penyebabnya sendiri Pak itu biasanya karena apa Pak? Mungkin penyebabnya itu karena asap rokok kata Bapak nih tadi. Kayak seperti asap rokok, kita harus menghindari orang-orang yang merokok, mungkin karena asap kendaraan, mungkin karena bulu binatang kayak gitu Pak. Ya betul sekali Pak. Nah, untuk penanganannya sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin penanganannya kita harus menghindari apa penyebab-penyebab yang menjadikan kita asma, dan kalau kita terjangkit asma itu harus patuh gitu kepada dokter, apa yang dianjurkan dokter harus dimakan, misalnya teh obat kayak gitu Pak. Oh ya Pak, betul sekali Pak. Ya. Berarti Bapak benar-benar sudah paham ya Ya, Pak Pak. dengan materi yang saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya ini bisa disimpan ya Pak untuk iya. Bapak baca-baca. Ini buat saya Pak. Ya boleh. Makasih Pak. Ya, untuk Bapak baca-baca nanti Ya. ketika Bapak di rumah ataupun sudah sehat kembali bisa baca-baca tentang asma. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya sendiri Pak, Bapak bisa supaya bisa lebih mengurangi asap rokok Pak. Oh iya, harus mengurangi ngerokok ya Pak. Ya, harus mengurangi merokok dengan cara sedikit-sedikit Pak. Ya, bertahap kayak Ya, gitu, Pak. bertahap. Jadi jangan karena kan susah Pak ya kalau Ya, merokok. susah banget Pak, susah. Kalau merokok bisa berhenti sekaligus. Iya, Jadi susah. sedikit-sedikit bisa dengan misalkan 1 hari sekarang tidak merokok, 2 harinya tidak merokok. Oh iya Pak.
1 hari merokok, 2 hari 3 hari tidak merokok, terus aja gitu Pak, bertahap. Dan juga kalau sedang mengalami asma diusahakan jangan dulu merokok Pak. Iya Pak. Dan ketika di jalan juga biasakan untuk memakai masker Pak, supaya asap kendaraan tidak masuk ke area pernapasan Bapak. Nah untuk materi sekarang sudah selesai ya Pak. Iya. Saya besok akan kesini lagi Iya. sekitar jam 8 pagi Pak. Oh iya Pak. Setelah makan pagi ya, setelah makan pagi. Nah untuk waktunya tadi jam 8. Iya. Dan untuk tempatnya kita di sini lagi Pak. Oh di sini aja ya. Ya, Pak. dan untuk topiknya saya besok akan melakukan pemberian obat terhadap Bapak, terhadap Bapak ya, tentang obat asma. Nah, apakah Bapak besok bersedia Pak? Iya sangat bersedia Bapak. Ya. Boleh. Kalau bersedia, karena tindakan yang sekarang sudah selesai, Ya. saya pamit dulu ya Pak ya. Iya boleh Pak. Terima kasih atas waktunya, semoga Ya. Bapak cepat sembuh. Ya Pak. Makasih juga nih Pak udah dikasih kayak gini. Ya Pak, semoga cepat sembuh ya Pak. Ya Pak, amin. Assalamualaikum.